Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime game jadi favorit gue di musim spring 2024 adalah Mushoku Tensei season kedua. Jadi ya, libur seminggu, jadi benar-benar libur seminggu dulu gitu kan untuk mempersiapkan arc terbaru gitu kan. Nah, makanya nih gue penasaran gitu kan bagaimana akhirnya Rudy gitu kan memutuskan untuk ingin menyelamatkan Zenith gitu kan berkat dorongan dari kerabat terdekatnya gitu kan. Jadi ada kemungkinan berarti Rudeus ini tidak sendiri. Rudeus pasti akan ditemani sama si Elinase gitu kan. Karena emang Elinase udah punya tekad kuat gitu kan untuk melepas si Cliff gitu kan. Jadi makanya di sini kita lihat apakah nanti perjalanan mereka akan baik-baik saja gitu kan sebelum nanti akhirnya bertemu dengan Paul dan kawan-kawan. Ya tidak menunggu lagi langsung episode baru dari Mushoku Tensei season kedua. Oke, tidak perlu menunggu berlama-lama lagi langsung ke episode baru dari Mushoku Tensei season kedua. Let's go. Ya, akhirnya balik lagi Mushoku Tensei dan kita lihat apakah nanti mereka cuma jalan berdua atau nanti bakal ditemenin sama orang gitu kan. Gitu. Let's go. Hmm. Mm-mm. Oh, jadi belum ngasih tahu Silpi ya? Hmm. Ya, jadi pergi berdua. Itu orang tua. Oke. Okay. Wih, respect. Oh, oke. Okay. Hmm. Gue tahu tuh alatnya apa tuh. Gue udah kebayangin, men. Hmm. Hmm. Gue udah ngebayangin alatnya soalnya. Hmm. Gue udah ngebayangin alatnya soalnya gitu. Pikiran gue udah jahat banget gitu. Jahat bin kotor gitu. Hmm. Oh ya, Naoshi ya. Ya so, candu banget sumpah Naoshi aja. Aku mau pergi. Ya udah. Oh, oke, langsung langsung berdiri. Hmm. Ya. Kayak first time ya ngeliat Naoshi akhirnya nggak pakai jubah gitu kan. Kayak mau ada omongan ya. Oh iya kan. Masih bareng kah? Apa itu? Oh, nice. Oh. Hmm.
mau memangkas jaraknya, ya kan. Jadi emang dia dia tahu sebenarnya gitu kan, untuk memangkas jarak benua Begarit gitu kan, makanya kan akhirnya tadi hanya perlu sebulan gitu kan untuk bisa sampai ke Begarit. Tadi Sylvie belum dikasih tahu ya, cuman ke si siapa, Kanosi sama tadi si Elinase gitu. Tapi gue respect sih akhirnya ketika Rudy bilang gue nggak mau ngelakuin itu ke Elinase gitu kan, Elinase akhirnya nggak mau gitu kan, jadi pakai barangnya milik Cliff aja gitu. Makanya ini barangnya nih gue pikiran gue udah aneh jadi pakai alat yang begitu-gitu gitu kan. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu. Wah gila sih, gue menunggu anjir ketemu Roxy anjir, mas waifu anjir, my waifu the best waifu gitu di Mushoku Tensei. 熱いことと言えずな絆外れと引き下がるでーん Oke. Oh, hmm, hmm. Iya bener. Hmm. Ya nice nice. Gak bisa dibohongin sih, takut banget gitu kan. Takut nanti ya gak bisa kembali gitu kan. Hmm. Hmm. Cuman Aisyah yang teriak. Hmm. Makasih di news. Nah, pertanyaannya bisa apa enggak gitu loh. Itu sih, ya kan? Kalau nggak bisa kan, wah itu yang bingung gitu kan.
Hmm, oke. Hmm. Wush. Kelas. Hmm. 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 Waduh. Wush. Hmm. Harus. Hmm. Ya. Pokoknya ada satu pertanyaan nanti yang bakal gue tanya nanti. Nggak bisa bohong ya kalau emang bener sedih banget tuh jalan atau ditinggal sama Rudius. Ya apa orang tersayang gitu kan. Kayaknya nggak ada yang tahu men di sana tuh bakal seperti apa gitu. Nggak ada yang tahu. Oke. Izar. Uh. Uh. Oke. Uh. Hmm. Iya. Hmm. Iya sama, semua sama, iya. Bener. Semua sama. Menimbulkan sebuah trauma gitu kan. Ketika kalau kita ngomong soal teleportasi gitu. Oke, yang terjadi
Tapi takutnya nggak balik lagi. Nggak, takutnya nggak balik. What? Oh, balik ya. Kaget. Hmm. 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 Lamanya berapa ya? Nggak dijelasin sih. Kalau kan biar tahu juga gitu kan. Sejam kah? 2 jam kah ya kan? Jaraknya tadi. Hmm. Hmm. Panas ya kan? Jadi panas banget ya. Iya kan, bener kan? Oh no. 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 No, no, Rudy, no. Nggak kan langsung. Jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Oh, tadi dulu nih kode. Anjir, siapa sih, Cleopatra kah? Siapa anjir? I don't know. Uh, buset. Buset. Suku bos nyasar di sini anjir. Hmm. Jadi ini keracunan, men. Ya elah. Dia akhirnya goblok. Dia bener ngelakuin dong. Ya, ya, ini bakal jadi kontra, ini kontra ya. Wajar sih, wajar. Emang jadi kontra sih, wajar lah. Itu apa anjir? Itu apa anjir, kura-kura? Untung bukan kura-kuranya si Novumi anjir. Nah, akhirnya ketemu pasar juga. Pastilah. Iya. Oh, berarti nggak ditikam aja dari belakang gitu kan?
Wis. Mm-mm. Uh, Wish. Oh, ini gue pernah lihat nih. Griffon. Tapi di anime lain sih. Jadi kayak semacam kayak burung elang gitu. Kayak burung elang. Tapi berkaki. Hmm. Ush. Hmm. Nice shot. Hmm. Padahal kalau di luar mah udah ketemu makhluk yang aneh-aneh. Skubus anjir, gue gak kebayang Skubus dateng gitu. Hmm. Iya, pasti pasti perselingkuhan sih, bener. Hmm. Mungkin apa yang terjadi pada Aisyah sih, ya kan? Sorry, Aisyah lagi. Lilith. Sorry, Lydia, sama kayak Lilia ke Zenith juga waktu itu kan. Tapi bedanya kalau mungkin kalau si Ena sih nggak mau maafin dia gitu kan. Kayak gitu. Habis kah? Buset. Habis coy, gue pikir masih ada. Nggak kerasa ya, emang kalau anime seru tuh pasti cepet habis gitu. Ya jadi akhirnya mereka benar-benar jalan gitu kan berdua, Hinase sama Rudeus gitu kan untuk ke Belgarit. Ya berkat Nanaoshi juga gitu kan ngasih tahu kalau ternyata ada letak titik teleportasi gitu kan yang bisa dicoba gitu kan, dan memperpangkas jaraknya gitu kan, yang seharusnya jalan kaki bisa 2 tahun tapi ini cuma sebulan gitu kan. Dan arahnya pas ke Belgarit gitu kan. Senteng arigato chan irai no sono ai no utare layu mungkin ya ada beberapa pertanyaan sih yang nanti bakal gue sampaikan. Ya kan, masuk labirin. Oke, jadi ya bisa bilang episode ini benar-benar eh, cukup menguras hati juga gitu kan. Karena ya mereka harus pamit gitu kan, Rudeus sama Erinase gitu kan, yang dimana memutuskan mereka untuk pergi ke Belgarit. Jadi mereka harus benar-benar meninggalkan orang yang disayang, Rudeus dengan Sylvie, terus juga Cliff dengan Elinase. Bahkan tadi momennya Elinase sama Cliff tuh udah bener gitu. Jadi
yang nggak terlalu gimana-gimana sama Cliff gitu kan, dan akhirnya gue udah ngerasa bahwa ya ini bentuk keseriusan Cliff gitu kan untuk ingin menikahi si Elinase gitu kan. Jadi bener-bener ditunggu lah gitu kan kabar baiknya nanti kalau misalkan akhirnya mereka benar-benar jadi dan nikah gitu kan satu sama lain. Jadi ternyata perjalanan itu bisa dipangkas atau bisa dipersingkat gitu kan. Jadi akhirnya Nanaoshi itu kan punya cara gitu kan agar mereka ini bisa memperpangkas jarak gitu kan, agar tidak terlalu lama gitu kan untuk bisa ke Belgarath. Makanya kan akhirnya ada pedoman gitu kan yang dimana lingkaran sihir atau lingkaran teleportasi yang terhubung dengan benua lain gitu kan. Jadi makanya di sini Rudeus ini terbantu banget gitu kan dengan mappingnya dari si Nanaoshi yang hafal gitu kan dari benua satu ke benua lain, terus lingkaran sihir ini tersambung kemana. Jadi makanya kan akhirnya disinilah Rudeus ini terbantu banget dengan mapping dari Nanaoshi gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika si Sylvie akhirnya merasa curiga atau merasa takut gitu kan kalau teleportasi itu sangat berbahaya gitu kan. Ya semua kan pasti kan juga merasakan rasa ketakutan itu kan ketika akhirnya semua orang terpecah gitu kan, semua orang itu terpisah dengan apa namanya, terlempar ke daerah manapun gitu kan. Itu yang membuat Sylvie juga takut gitu kan. Itu ada sebabnya men. Jadi ternyata kalau lu ingat di episode berapa ya, gue lupa, episode 7 atau episode 6 gitu, yang ketika akhirnya Sylvie ini pertama kali ketemu dengan Nanaoshi gitu loh, yang kata di Forpus itu kan. Jadi dia menduga bahwa bencana teleportasi itu karena Nanaoshi. Jadi Nanaoshi kan termasuk orang ini kan, apa namanya, termasuk orang dari dunia lain gitu kan. Jadi anggapannya kalau ada orang lain ada orang dunia lain yang masuk ke dunia Musoku, maka termuncullah gitu kan mana yang besar atau bencana teleportasi ini, seperti itu. Jadi makanya kan akhirnya Sylvie menduga kalau Nanaoshi orangnya, jadi makanya akhirnya dia nyerang si Nanaoshi gitu kan. Jadi makanya dia takut banget gitu kalau misalkan si Rudeus tuh percaya dengan Nanaoshi gitu. Tapi akhirnya apa yang dikatakan Nanaoshi benar gitu. Jadi ternyata lingkaran sihirnya itu bisa sampai ke benua Belgarath dengan mudah gitu kan. Jadi benar-benar memperpangkas jaraknya yang seharusnya 1 tahun 2 tahun gitu kan, tapi hanya 1 bulan saja gitu kan, sampai akhirnya nanti ketemu di benua Belgarath gitu. Jadi makanya si Sylvie itu agak parno gitu loh ketika si Rudeus itu percaya dengan si Nanaoshi, seperti itu. Dan kalau soal nama gitu kan, kenapa sih akhirnya di dunia Musoku itu kenapa sih dunia Musoku tuh juga sama seperti di sini? Enggak sih, maksudnya gini, kalau di sini kan lebih ke pamali sebenarnya sih. Jadi gue ngerasa kalau di dunia Musoku tuh, gue ngerasa kalau di sini juga ada ya gitu. Di Musoku tuh ternyata ada gitu kan, ketika ada seseorang yang sudah ingin merencanakan sebuah nama gitu kan, tapi ternyata itu akan malah menjadi sebuah kutukan yang akhirnya membuat orang tersebut mati. Ternyata di sini juga ada gitu. Walaupun emang nggak semua adat lah ibaratnya itu kan yang dikatakan yang tadi gue bilang, kalau orang yang sudah ingin nentuin nama nanti bakal mati atau bakal sakit, cacat, apalah gitu kan. Itu kan jatuhnya kan kayak kepercayaan masing-masing lah. Orang boleh percaya atau boleh tidak gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata di Musoku juga ada yang begitu gitu. Jadi makanya di situ gua kaget ketika ternyata mereka tuh ada yang seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi soal bagaimana interval gitu kan, lingkaran sihir yang dicoba lagi sama Elinase dari titik pertemu dengan titik awal gitu kan, itu berapa jam gitu loh. Jadi makanya tadi kan ketika si Elinase itu balik lagi ke titik awal, terus balik lagi ke titik pertemuan gitu kan,
itu katanya memakan waktu lama. Nah, makanya gue pengen tahu berapa lama Rudy itu menunggu si Elena gitu kan. Tadi kan kalau dia dari terjemahannya sih tidak ada waktu gitu kan, tidak ada waktu yang pasti gitu kan. Jadi mungkin kalau gue dengan nalar gue mungkin bisa 2 jam mungkin, atau mungkin bisa lebih dari 2 jam gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya Rudy merasa itu sangat lama begitu kan. Bisa 2 jam mungkin, atau bisa sejam lah gitu. Jadi ada intervalnya gitu kan antara lingkaran sihir 1 masuk ke lingkaran sihir. Jadi bisa aja gitu kan, ketika lu tidak ke Belgarit mungkin bisa lebih lama dibanding ketika lu ke Belgarit gitu. Jadi maksudnya tidak sama lah ketika lu pengen ke misalkan lu mau ke Vitoa, mau ke Vitoa. Enggak, mau misalkan lu mau ke mana? Ya ke Vitoa lah, bener. Ya mau ke Vitoa, misalkan lu mau kemana gitu kan. Itu pasti bakal beda gitu loh. Jadi nggak sama gitu kan, ketika lo mau kemana gitu kan, satu dengan lain beda. So, itu. Dan ya itu sih yang jadi the question adalah apakah nanti benar-benar pas 1 bulan gitu kan, atau mungkin bakal lebih kayak gitu untuk sampai ke Belgarit gitu. Kalau gue ngeliat tadi di episode ini, ya gue sih nggak bisa membenci Rudeus ya, karena di situ kan situasinya kan Rudeus kan juga kena kurs tadi kan, ketika akhirnya Sukubus datang gitu loh. Gue kaget men, Sukubus gitu loh, bayangin Sukubus gitu kan ada di padang pasir gitu loh. Gue lupa apakah di anime lain ada yang seperti itu. Jadi kayak gue kaget aja ternyata ada Sukubus di situ kan. Terus abis itu kalau masalah hewan-hewan aneh kan itu normal ya. Kalau gue rasa di Konosuba juga banyak yang begitu burung unta kan, yang muncul di ketika lagi si Kazuma lagi misi gitu kan. Itu gue masih inget banget sih. Jadi gue rasa tuh hewan aneh itu pasti bakal muncul seperti itu. Dan kalau masalah kutukannya Nase, gue pikir tadi si Cliff itu ini bikin boneka seks, gue pikir gitu kan, untuk bisa memuaskan hasratnya si Nase gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu loh. Jadi dia tuh cuman membuat sebuah benda gitu kan, yang dimana menahan sihirnya atau kutukannya si Nase gitu kan, agar dia tidak bablas gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu, dan akhirnya ya udah, jadi Nase tetaplah Nase gitu kan, yang dimana kutukannya dia harus mencari mangsa kayak gitu kan. Bahkan Rudy aja dia sempat sekali nyoba gitu kan. Seperti itu. Jadi ya udah, mungkin itu kan jadi pro kontra. Gue yakin pasti kayak, ih Rudy tuh orangnya begini ya, Rudy ini orangnya ngas banget gitu kan. Jadi gue yakin pasti ada omongan seperti itu gitu. Jadi ya udah, yang gue lihat seperti itu. Dan ya udah, itu dari gue, dan kita lihat nanti di next episode seperti apa. Dan gue penasaran, semoga nanti bakal lebih greget lah gitu kan dibanding episode ini gitu. Gue rasa episode ini udah greget banget gitu, apalagi nanti episode ke depan gitu. Dan ya itu, gue penasaran men, apakah episode bakal udah ketemu Roxy gitu. Itu doang sih, gue penasaran. Pertanyaan gue tuh big question, apakah sudah ketemu Roxy nanti di episode gitu. Gue gak sabar men, kalau gue pengen ketemu Roxy. Wah gila, best waifu gue sih di situ. Dan yang pasti juga subscribe di komentar kira-kira anime spring lagi kalian ingin nonton gue bahas. Kalau suka, kalau nggak suka tinggal di share saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lebih dari gue. Dan sebelum lagi, tidak sampai gue selanjutnya, dan bye.